Pada awalnya, risalah ini adalah sama sebagai sebuah sistem kehidupan manusia, sebagai sistem yang mubin, sebagai sistem yang fakta, realitas, nyata kehidupan. Sistem kehidupan ini nyata, fakta, sehingga memahami yu'minuna billah, iman kepada Allah itu fakta dalam persaksian dan fakta dalam pembuktian. Kemudian risalahnya juga fakta, memberikan satu perspektif kehidupan ini itu fakta, nyata, nyoto. Saat keberadaan beliau ada di tengah-tengah umatnya sebagai pemegang otoritas kebenaran, hak, wenang, dan sah, sehingga semua sumber kebenaran itu adalah zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad, di zaman Isa, Nabi Isa, di zaman Nabi Daud, dan seterusnya. Kehidupan itu fakta, kehidupan itu realitas, sehingga Quran ya lesannya Nabi Muhammad sendiri, Al-Quran lesannya Nabi Muhammad sendiri, Al-Quran itu lesannya Nabi Isa sendiri, atau mungkin Injilnya lesannya Nabi Isa sendiri, Tauratnya lesannya Nabi Musa sendiri. Sebenarnya begitu. Makanya kenapa setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Muhammad wafat, ternyata Nabi Muhammad tidak meninggalkan tulisan apapun. Akhirnya orang-orang setelahnya itu mencari kata-kata bijak yang pernah dulu Nabi Isa ungkap atau ucapkan, kemudian ditulis the 10 of dari 10 commander, 10 kalimat kata suci itu. Kemudian Nabi Isa juga sama, setelah beliau wafat tidak ada tulisannya. Akhirnya setelahnya mencoba merangkum, maka istilahnya itu kan kitab yang sekarang ada, baik dalam pengertian di saudara kita Kristiani, tertulis kitab tulisan Ilyas, kitab tulisan Yohanes, kan gitu kan. Jadi kitab Yohanes, kitab Lukas kan bukan kitab Isa. Pun Nabi Muhammad setelah wafat baru kemudian dirumuskan, tulisan itu dikumpulkan. Orang-orang yang dianggap memiliki memori di masa itu dicoba ditelesih, kemudian untuk dituliskan, kemudian sampai ke kita dalam proses yang sangat panjang. Akhirnya Anda mempelajarinya 30 juz Al-Quran, ketambahan hadis yang dilakukan satu hipotesa, analisa dari orang-orang siapa yang mengungkap di masa lalu, nggak teko, nggak nyambung dengan Nabi. Akhirnya dibuat dengan sistem sanadnya dari ini, dari Hurairah, kan gitu. Nabi bersabda, kan begitu. Tapi Nabi sendiri tidak membuat tulisan sebagai tulisannya ke tangan Kanjeng Nabi sendiri setelah gitu ini, kan enggak. Karena fungsi al-hadis, ucapan yang langsung dari Kanjeng Nabi disebut al-hadis. Kemudian saat jarak kan sudah katanya kan hadis. Kemudian Nabi pada saat al-hadis, sesuatu yang terlontar, entah sebagai petunjuk, sebagai perintah, sebagai dawuh, kemudian itu berfungsi. Karena Nabi si sugeng, maka disebut al-hadis. Ucapan lesannya Kanjeng Nabi, petunjuk Kanjeng Nabi, dirumuskan 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Dan hadis ini. Kemudian kenapa Nabi sendiri nggak menuliskan? Ya karena pada saat itu ya Qurannya ya Kanjeng Nabi sendiri, penjabarnya ya Kanjeng Nabi piyambak. Nabi Isa juga sama, Nabi Daud juga sama, Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Adam juga sama. Fix setelah beliau wafat, kemudian umat ini ditinggal, menganggap tidak ada pelanjutnya, diputuskan. Yang memutuskan itu umatnya loh ya, bukan Kanjeng Nabi, umatnya. Sebab laqad manallahu alal mukmin itu sangat banyak, terlalu banyak, bahwa di antara kamu sungguh kami datangkan Rasul, ada di antara anfus, di antara diri kamu sendiri, di antara kalangan kamu sendiri, itu sangat banyak. Tapi itu telah dihilangkan sehingga fix bahwa setelah Nabi Muhammad wafat dianggap tidak ada, maka fix kita, agama kita budaya, agama kita fix sebagai agama tiron, agama budaya. Semoga sama
buktinya semua dalam sejarah ulama, proses terjadinya pendapat hukum A, hukum B, hukum C, hukum D, hukum E, hukum F, hukum G, hukum Z, hukum ZA, hukum ZB, hukum ZC, itu semuanya pertentangan, pertikaian, dan tidak sedikit berdarah-darah. Hebat kalau kamu membaca sejarah. Ini kan tidak diungkap. Nek diungkapkan kelam, mosok wong Islam do tukaran. Faktane sampai detik ini itu wong Islam cek podo tukaran. Itu kan fakta. Sehingga awalnya semua kehidupan agama itu sebagai sistem. Nabi Muhammad tidak menghentikan aku membawa agama Islam. Nabi Isa tidak mengatakan aku membawa agama Kristen. Nabi Daud tidak mengatakan aku membawa Yahudi. Nabi Ibrahim tidak mengatakan aku membawa, tidak. Tapi beliau menghentikan anabu itu, mereka diutus oleh Allah untuk sebagai penyempurna tamaman. Nabi Musa sebagai penyempurna, Nabi Isa penggenap, Nabi Daud penggenap, genapi tatanan lahir di dunia ini cangkang. Di dunia kehidupan ini hanya cangkang, jasad ki hanya cangkang, jasad ini hanya nek bekecot itu utawa apa keh nek di laut ya apa keong, itu hanya cangkangnya, tidak ada isinya. Kemudian cangkang yang tanpa isi yang menjadikan bisa bergerak, beraktivitas, ini jika hanya cangkang. Akan tetapi keropos isinya, keropos dalamnya, maka perilakunya hanya budaya, perilakunya hanya membiasakan kebudayaan masa lalu. Inilah ajaran para nabi menggenapi supaya cangkang kita beraktivitas ini ada kesadaran bertuhan. Sehingga karena faktanya banyak orang beragama tapi bisa jadi tidak bertuhan. Lebih baik bertuhan tanpa agama tapi tidak daripada beragama tanpa bertuhan. Sebenarnya harusnya begitu, karena orang yang paling rugi dan merugi itu yang perbuatannya sia-sia. Siapa ini? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Orang yang tidak sezaman dengan nabi tapi mengira perbuatannya itu dalam ridhonya Allah karena dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Itu orang yang paling sia-sia perbuatannya. Kita kan gak ingin perbuatan kita sia-sia.